Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Permisi ya Bu. Ya. Bagaimana? Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah Bu. Baik, Mbak Ilma telah membuat janji temu dengan Ibu. Pasti ada hal yang ingin Mbak Ilma sampaikan ya? Betul Bu, saya datang ke sini tuh emang ada hal yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Baik, tapi sebelum itu, sebelum Mbak Ilma datang ke sini, apakah ada kegiatan sebelumnya? Ada Bu, sebelum datang ke sini tuh saya ada pelajaran ekonomi Bu. Pelajaran ekonomi. Semangat ya Mbak belajarnya. Iya Bu, terima kasih. Baik Mbak Ilma, mari kita tetapkan durasi sesi konseling ini ya Mbak, yaitu selama 45 menit ke depan. Karena 45 menit ke depan Ibu ada rapat koordinasi dengan kepala sekolah. Bagaimana Mbak? Baik Bu, saya sepakat. Baik, sesi konseling ini akan dimulai dari pukul 9 sampai 9.45 ya Mbak. Dan Mbak Ilma tidak perlu khawatir jika selama sesi konseling ini pembicaraan kita akan tersebar. Karena sesi konseling ini memiliki asas, yaitu asas kerahasiaan, yang dimana pembicaraan kita tidak akan sampai terdengar keluar. Baik, silakan Mbak Ilma bisa mulai untuk menceritakan kepada Ibu. Jadi ini Bu, saya tuh ada masalah dengan teman saya. Nah intinya tuh saya tuh nggak satu frekuensi gitu loh Bu dengan teman saya. Saya lebih memprioritaskan tugas-tugas saya. Nah sedangkan teman saya ini tuh lebih memprioritaskan ke main kayak gitu Bu. Baik, jadi permasalahan yang Mbak Ilma hadapi yaitu karena Mbak Ilma dan juga teman Mbak Ilma itu tidak satu frekuensi ya. Mbak Ilma memiliki kebiasaan suka belajar, sedangkan teman Mbak Ilma itu memiliki kebiasaan suka mengajak Mbak Ilma untuk bermain. Iya Bu, betul. Terus tuh saya tuh juga bingung Bu, di saat saya lagi banyak banget tugas, terus diajak main teman saya. Terus tuh saya tuh bingung buat nolaknya gimana. Saya tuh juga nggak enak. Baik, Mbak Ilma takut menolak ajakan teman Mbak Ilma. Apakah teman-teman Mbak Ilma tersebut teman dekat Mbak Ilma? Kalau dibilang teman dekat sih enggak sih Bu, itu cuma teman kelas aja. Tapi itu dia kalau misalkan eh, ada mau main, ada apa-apa tuh selalu ngajak saya gitu. Saya tuh sebenarnya juga punya teman dekat, tapi saat saya SD sama SMP, dan itu kan sekarang saya sudah SMA, jadi kayak udah bisa sekolah kayak gitu Bu. Baik, Ibu memahami bagaimana perasaan Mbak Ilma saat di posisi tersebut. Ketika Mbak Ilma merasa bingung bagaimana menjawab atau menolak keinginan ajakan teman Mbak Ilma, apakah Mbak Ilma tidak mencoba bercerita kepada orang tua Mbak Ilma? Apakah Mbak Ilma tidak mencoba bercerita kepada Ibu Mbak Ilma supaya orang tua Mbak Ilma bisa membantu menolak ajakan teman Mbak Ilma saat bermain? Saya tuh sudah komunikasikan dengan orang tua saya, terutama ibu saya. Nah malah tuh ibu saya tuh kayak ngedukung gitu loh Bu, buat saya yaudah main aja, yaudah kumpul sama teman-teman kayak gitu Bu. Jadi juga tuh saya tuh anaknya sebenarnya pendiam, terus tuh introvert juga kan Bu. Jadi tuh ketika ada teman yang ngajak tuh ibu saya tuh malah seneng kayak gitu Bu. Jadi ibu atau orang tua Mbak Ilma justru sangat mendukung apa yang teman Mbak Ilma lakukan, yaitu mengajak Mbak Ilma bermain ya. Lalu apakah Mbak Ilma pernah sesekali mencoba untuk menolak ajakan dari teman-teman Mbak Ilma? Belum sih Bu, saya tuh selalu mengiyakan ajakan teman-teman saya yang mengajak saya main gitu. Padahal tuh emang sebenarnya tuh keinginan saya tuh buat nolak, saya nggak mau, saya lagi ngerjain tugas, tapi tuh nggak bisa gitu loh Bu, saya takut. Lalu saat Mbak Ilma tidak bisa menolak ajakan teman Mbak Ilma, bagaimana perasaan Mbak Ilma saat itu? Merasa menyesalkah? Merasa seperti apa? Iya Bu, saya menyesal karena saya malah menuruti keinginan teman saya ditimbang keinginan saya sendiri gitu Bu. Baik, Ibu memahami bagaimana perasaan Mbak Ilma saat teman Mbak Ilma mengajak Mbak Ilma bermain, sedangkan Mbak Ilma tidak bisa menolak ajakan tersebut. Dari apa yang telah Mbak Ilma ceritakan dan juga dari apa yang telah Ibu tangkap, maka dapat Ibu simpulkan jika Mbak Ilma di sini belum memiliki yang namanya sikap asertif ya Mbak. Sikap asertif ya Bu, itu yang bagaimana ya Bu?
Jadi, sikap asertif itu adalah sikap seorang individu yang dimana individu tersebut itu bisa menolak ajakan orang lain ketika merasa ajakan tersebut itu tidak sesuai. Lalu, sikap asertif itu ketika setiap individu itu bisa mempertahankan haknya, seperti Mbak itu bisa mengutarakan keinginan Mbak, seperti tadi Mbak mencoba untuk mengutarakan Mbak ingin lebih memilih belajar daripada bermain bersama teman-teman Mbak. Bagaimana? Apakah Mbak memiliki gambaran? Oh gitu ya Bu, iya Bu saya ada gambaran. Baik, jika Mbak Ilma sudah memiliki gambaran, maka pada sesi konseling ini Ibu akan menggunakan yang namanya teknik asertif. Teknik asertif ini yaitu di mana biasanya digunakan untuk melatih setiap individu untuk bisa menolak ajakan serta bisa untuk mengutarakan keinginan dan juga perasaannya. Tetapi perlu diingat ya Mbak, dalam mengutarakan perasaan atau mengutarakan keinginan Mbak juga harus tetap memikirkan perasaan orang lain ya Mbak. Baik Bu. Baik, jadi dalam teknik ini Ibu akan berperan sebagai teman Mbak yang mengajak Mbak bermain. Lalu Mbak bisa mencoba untuk menjawab sesuai keinginan Mbak atau bagaimana cara Mbak menolaknya. Apakah Mbak mengerti? Saya mengerti Bu. Baik, Ibu mulai ya. Baik Bu. Ilma, ayo main dong. Kita main ke taman. Di sana itu ada bunga, lalu ada danau yang bagus, cocok buat foto-foto tahu. Maaf ya, nggak dulu. Aku nggak bisa main hari ini. Mungkin lain waktu atau lain hari. Soalnya hari ini aku lagi sibuk ngerjain tugas-tugas sekolah. Banyak banget soalnya. Gimana sih? Kan itu bisa kapan-kapan. Kita masih punya banyak waktu. Kan ini cuman paling nggak ada sehari, paling berapa jam aja. Ayo pergi. Tapi tugas aku tuh banyak banget. Aku nggak bisa ninggalin tugas-tugas aku. Baik, seperti itu cukup ya Mbak Ilma. Jadi Mbak Ilma sudah memiliki gambaran kan bagaimana cara Mbak Ilma menolak dengan baik ajakan teman Mbak Ilma ketika teman Mbak Ilma mengajak Mbak Ilma bermain. Ya Bu, saya sudah ada gambaran Bu. Ketika nantinya kalau misalkan teman saya ngajak saya main, saya akan menolaknya. Baik, sampai saat ini apakah ada hal yang ingin Mbak Ilma sampaikan lagi kepada Ibu? Sepertinya tidak ada Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu akan mencoba untuk memberikan pekerjaan rumah ya Mbak. Pekerjaan rumah ini yaitu Mbak Ilma harus bisa untuk mencoba menyampaikan keinginan Mbak Ilma kepada orang tua Mbak Ilma, kepada teman Mbak Ilma, yaitu keinginan Mbak Ilma itu seperti apa. Lalu selanjutnya pekerjaan rumah yang lain yaitu Mbak Ilma harus bisa mencoba untuk menolak segala keinginan teman Mbak Ilma dan juga orang tua Mbak Ilma jika posisi Mbak Ilma saat itu memang sedang tidak bisa melakukan aktivitas lain selain harus mengerjakan tugas. Bagaimana? Apakah mengerti? Mengerti Bu. Lalu baik, selama periode tersebut jika Mbak Ilma mengalami kesulitan cara menolak atau cara mengutarakan keinginan, lalu selama periode tersebut Mbak Ilma juga tidak menerima timbal baik dari teman-teman Mbak Ilma dan juga orang tua Mbak Ilma bisa menentukan janji dengan Ibu dan juga untuk melakukan sesi konseling selanjutnya ya Mbak. Baik Bu. Baik, jika sudah tidak ada hal yang ingin Mbak Ilma sampaikan, mari cukupkan sesi konseling ini sampai sekarang karena saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9.45. Bagaimana? Ya Bu, baik Bu. Baik, terima kasih Mbak Ilma. Terima kasih juga ya Bu sudah mendengarkan cerita saya, sudah membantu saya juga. Baik, Ibu juga sangat berterima kasih karena Mbak Ilma sudah memiliki inisiatif tinggi untuk bertemu janji dengan Ibu dan juga bercerita permasalahan yang Mbak Ilma alami kepada Ibu. Ya sama-sama Bu. Saya izin pamit dulu ya Bu. Baik Mbak Ilma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.